Yang isi Shopee aku ya. Pakai nagari. Ada aku mau bang. Pas sejuta. Apa sih lupa. Mau malak, mau malak ya. Mau malak tuh 3.300 gitu. Oh, kamu ambil lagi. Pakai itu di kiriman. Berarti 200 kan dia kemarin. Di rokok tuh kamu kalian aku coba tuh ya. Oh bu. Iya, ambil 200. Karena ini bisa bikin meter. Maksudnya ada dua kan ini. Belum. Itu kau nak suruh dia. Biar aja ya. Biar aku kepanasan, biar peluh aku keluar. Oh mandi lah aku. Oh, banyak peluh aku mana. Good evening, everybody. Good evening. Good. How are you today? How are you today? How are you today, Mr. John? Siapa? Alhamdulillah sehat. Good morning. Hah? Good morning, good night, Mr. John. Good evening. Good night itu salam apa tuh? Mana perpisahan? Ya. Good evening. Aduh, tugas dulunya siapnya. Banyak tugas, apa lah tugas lah ya? Tugas Pak Carlo? Pak Carlo kok mencari apa upaya lo kan? Yo, kan ini meringkas ya waknya nak kerja waknya. Iya. Udah tuh nak doleh. Lima balik, hampir. Pero, ya itu kan yang berhubungan dengan teknik atau apa tuh Pak Carlo? Geotesis, Pak. Hah? Berhubungan geotesis. Oh, berhubungan dengan teknik. Besok pagi ada kuliah, Pak? Pagi itu mah 9 kan? Pak Ardi. Oh, tapi lah selesai. Itu ada gantinya. Tugas 2, ini mana sambungan ini yang? Makalah Pak Ardi celinya lah gue. 1, 2, 3, 4. 20 halaman lah ya. Bener ini sambungan. Pak Ardi. Ya. Lain, atau lu baca resep atau? Pak Carlo lembar resep, Pak Ardi lembar resep. Menunggu hujan dari langit kan? Dia awak ke banyaknya yang dulu ya Pak. Hah? Pak Jan? Dan kawan awak ke banyaknya yang dulu. Ya. Jadi anak-anak Pak di mana Pak? Kuliah ketiga di Bandung. Ketiga dong. Ketiga. Ke Bandung. Dulu Batigo ke Bandung. Ini ketiga Jakarta lela kamai kan. Di November sih di dalam sekarang paling ini. Oh gitu. Ibu PNS. Alhamdulillah.
Ini lah. 52 ya. Mani lah. Hah? Pantasan untuk Pak. Ya, sampai sampai di mana? Berdua di rumah itu. Alumni 4 ya, berdua sekali. Usaha oleh jalan juga ini, Pak. Usaha di kecil jalan ide mati ini usaha. Sejak undang-undang Omnibus Law dikeluarkan di Jokowi kodok. Tenggonan ketek kecil di saya di seluruh provinsi Indonesia tuh lama rauk lama rana ini sudah yang kecil, yang kecuali yang lebih biasa main juga kontrak DO dan kadang-kadang kan masih bisa lah nih tender gitu karena apa, karena pengalamannya mungkin terlalu lumayan banyak dan tinggi loh gitu yang berasosiat. Kalau tidak sama sekali Enggak nolak banyak yang di PU. ini tidak ada hubungan JPU ini dah. Ini diseleksi dulu Pak John. Masuk 7 besar baru bisa tender. Oh gitu. Mendaftar 30 lah. Diseleksi 7 paling banyak. Tanya Pak Darman loh. Ya Pak Darman. Apa Pak? Konsultan kita tanya sama Pak Gon tadi, Pak kegiatan Pak Gon di Padang gitu loh. Alhamdulillah lah itu, cuman lah banyak yang mati gini gara-gara undang-undang Omnibus Law keluar peraturan LKPP baru gini kok cemol. Oh iya Pak. Makanya agak khawatir kuliah malam kini Pak, karena kita lagi di lapangan mendampingi JPN Pak. Sedang dia pun kini di Skakap jauh dari sampai dinas kita dia di kabupaten. Makanya khawatir sinyal tidak dapat jasa pengadilan negara Pak, pendampingan jaksa. Ini mahal tuh. Kerja apa tuh? Kan ada kegiatan gitu dia turap dia di Skakap Pak. Jadi kejaksaan atau sebagian mendampingi termasuk kegiatan jalan juga didampingi mereka. TPMPD istilahnya. Dulu itu Pak namanya Pak. Ini pendampingan namanya oleh pendampingan. Oh pendampingan. Bagus lah itu. Jadi dia ikut serta dalam apa gitu, dalam iya. Ini apa sulitnya nih? Jadi kalau ada hal-hal ya dia ikut juga bertanggung jawab gitu. Iya, mohon juga Pak petunjuknya Pak, ada yang di kota dilaksanakan seperti hal yang sama Pak, supaya tahu kita langkah-langkahnya kan. Takutnya dalam kesalahan bisa pemeriksaan lah PC kan. Karena pemeriksaan kan dalam pemeriksaan BPK kan pendampingan kan tidak disertakan. Jadi kadang-kadang BPK kok lain-lain versi orang itu Pak kan, beda-beda tipikal. Dia BPK ya? Karena sudah kegiatan kita kan BPK yang turun Pak. Tapi selama kegiatan selama kontrak kita berjalan kan selalu ada pendampingan kejaksaan. Iya, maksudnya tadi ada apa tuh? PPK atau BPK yang jadi apa? Kalau kini masih pemantauan pendampingan dengan BPK kejaksaan. Iya itu biasa. Kalau itu bagus itu. Maksud saya gini, kadang-kadang kan BPK atau laporan dari masyarakat itu kan sering ditanggapi. Iya. Nah itu, jadi untuk mengantisipasi itu serta dalam bertanggung jawab. Iya. Laporan-laporan masyarakat itu gitu. Itu bagus itu. Sehingga kita aman juga, kita senang gitu. Iya. Nah di lapangan. Dan lagi kalau ada LSM atau wartawan atau apa segala macam, suruh aja dia ngadap kejaksaan. Iya. Ada perlindungan hukum kita Pak.
Iya, suruh aja dia ke sana. Seluk biasa, nak seluk berjalan. Iya iya iya. Udah kamu tanya aja ke sana gitu. Kita di sini diawasi oleh ini gitu. Hmm. Bilang aja diawasi gitu. Jangan bilang gue ikut kerja sama gitu. Kerajonyo iko mah, punya mah dalam pengawasannya, mah pendampingannya. Nah iya, Seluk biasa kan istilahnya kita kan minta apa tuh, minta advice kan, dan dia meluruskan gitu. Iya iya. Selamat malam, Prof. Ya, baik. Wah, udah datang. Saya Assalamualaikum Prof, selamat malam. Ini cerita-cerita enak kan. Lah masuk Pak Pro. itu ada logika. Maaf Pak. Assalamualaikum Prof. Selamat malam Pak. Topik kuliah kita hari ini adalah logika. Tapi saya sudah ngomong dengan Rika tadi, saya tidak bisa full sampai habis, mungkin kali 45 menit lah, karena ada yang keperluan lain gitu. Jadi saya Baik Pak. mohon izin nanti. Iya Pak. Nanti dilanjutkan aja sama Ibu Reska Pak. Jadi apa namanya, hari ini kuliah kita kan tentang logika. Jadi Logika. dalam kehidupan sehari-hari kita akan berbicara dengan logika dan logis. Apalagi sekarang kalau kita simak situasi politik kita sekarang kan, kalau kita menyimak menurut logika kita bagaimana kira-kira. Ini bicara dengan logika, logis. Nah ini misalnya seseorang ya kita sama dengar sekarang ya, menyimak di media apa yang terjadi sekarang ini, itu adalah sebuah logika yang harus kita hadapi. Tapi bagaimana sebenarnya logika itu dia kita lihat dari filsafat ilmu gitu. Bapak Ibu, ketika kita berbicara dengan logika dan logis gitu. Jadi logika itu disiplin ilmu, disiplin ilmiah atau cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip pemikiran rasional dan argumen. Ini menyangkut dengan aturan-aturan yang digunakan untuk menyusun argumen itu, apakah itu benar atau cacat atau tidak rasional. Nah, itu dia. Jadi kalau kita lihat hari ini kita berhadapan dengan logika. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini, akhir-akhir ini, dalam minggu ini, kita sangat menyimak apakah itu ada logika dan logis. Itu muncul dari sekarang ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang berpikir benar, ada yang berpikir tidak benar. Itu tergantung kepada individu kita. Apakah itu logis? Misalnya menurut kita belum tentu logis menurut individu lain. Jadi logis itu adalah kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan atau sesuai dengan logika. Nah, kita katakan logis itu berarti sesuatu tersebut mematuhi prinsip-prinsip atau aturan-aturan logika. Tidak. Jadi ada dia. Jadi ya Bapak dan Ibu bisa membawa ke individu masing-masing kira-kira apa yang dikatakan dengan logika, apa yang dikatakan dengan logis. Dan pada budaya bahasa Mohon
Ada yang mana? Oke. Ya. Nah, jadi ini yang perlu kita ini kan, kita mungkin kalau tidak sempat berdiskusi, tolong nanti didalami terkait dengan logika itu. Ya. Seorang peneliti misalnya ingin menemukan apa yang sebenarnya menyebabkan manusia itu mabuk. Ya. Kita lihat untuk itu dia mencampur berbagai minuman keras. Mula-mula dicampur air dengan whisky. Ya. Ternyata hasilnya adalah mabuk. Setelah siuman orang yang meminum pertama tadi, maka airnya dicampur. Ayan. Kemudian selanjutnya setelah siuman dicampur lagi dengan kuah. WACN. Abang sedang Ternyata kuliah. hasilnya juga mabuk. Apa kesimpulannya? Air lah yang menyebabkan mabuk. Apakah itu benar? Disinilah logika kita harus digunakan. Tanya. Apakah air itu menyebabkan mabuk? Ketika air itu campur whisky, campur arak, campur tua, semuanya mabuk. Jadi dia beranggapan bahwa air itulah yang bukan mabuk. Menurut logika bagaimana? Benar tak? Ini ketidakkonsistenan cenderungan untuk membuat asumsi tanpa dasar, penggunaan analog yang tidak sesuai itu dianggap bias. Jadi sebenarnya itu tidak logik, tidak menurut logika itu tidak benar, tidak logis. Yang membuat mabuk itu sebenarnya arak, whisky dan tua, bukan air. Tapi menurut ini kan kita diskusi gitu. Jadi intinya apa? Bahwa pertanyaan kejadian-kejadian ini apakah itu logis atau menurut teori logikanya gimana? Nah, tidak seperti itu. Jadi itulah logika itu tergantung kepada individu kita masing-masing menilainya. Dan tentu penilaian itu berdasarkan dari hasil-hasil riset. Sama nanti kalau seandainya Bapak Ibu melakukan riset tentang sesuatu untuk dijadikan tesis S2-nya, itu kita akan bicara dengan logika dan logis. Temuan-temuan itu logika enggak? Logis enggak? Apa yang kita lakukan, apa yang kita tulis, nah, itulah kita harus melihat apakah benar dia secara logika apa yang kita hasilkan itu. Nah, di situ anunya yang menyangkut dengan masalah logika itu. Ya. Nah, ada jenis logika. Jadi ada namanya logika deduktif. Jadi logika deduktif itu jenis logika yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang pasti berdasarkan premis-premis yang benar. Jadi,
Contohnya misalnya ada premis 1 itu semua manusia adalah makhluk moral. Yang premis 2 Socrates adalah manusia, bukan binatang, karena namanya Socrates. Kesimpulannya apa? Oleh karena Socrates adalah makhluk moral, jadi oleh karena itu Socrates itu adalah makhluk moral. Karena premis 1 kita berbicara dengan manusia adalah makhluk moral. Premis 2 nama orang Socrates adalah manusia. Kesimpulannya, oleh karena itu Socrates adalah makhluk moral. Itu yang dinamakan logika berpikir. Penalaran ilmiah pada hakikatnya merupakan gabung dari penalaran induktif dan deduktif. Jadi itu yang logika deduktif yang bisa kita lihat. Nanti kita ada contoh-contoh, misalnya itu ya, tadi kan deduktif, ini induktif ya, misalnya. Jadi induktif dalam semua pengawasan yang kita miliki, misalnya matahari muncul dari timur setiap pagi. Ini kan pengamatan yang kita miliki. Matahari muncul di timur setiap pagi. Kesimpulannya apa? Oleh karena itu, kita dapat menginduksi bahwa matahari akan terbit di timur besok. Itu dia. Jadi dari deduktif, logika deduktif bisa menjadi kalau berbeda dengan logika yang induktif. Kemarin kan juga sudah kita bicara dengan teori induktif dan deduktif. Jadi kira-kira seperti itu. Dari kesimpulan khusus ada menjadi kesimpulan umum, dan sebaliknya dari kesimpulan umum menjadi kesimpulan khusus. Nah, itu yang deduktif dan induktif. Bapak Ibu, ini misalnya beberapa contoh penerapan logika dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang sosial budaya. Saya kasih contoh pemilihan rute perjalanan. Ketika seseorang memutuskan rute perjalanan harian mereka, kita ini kan menggunakan logika untuk memilih jalan tercepat atau yang paling nyaman berdasarkan lalu lintas, berdasarkan jarak, dan berdasarkan kondisi jalan. Kalau misalnya saya mau ke Solo, Bapak pergi ke Solo, menurut logika kita mau kemana lewat? Ke Indarung atau ke Padangpanjang? Daripada itu ada pertimbangannya, memilih jalan tercepat, nyaman, jarak, dan kondisi jalan. Itu kalau jalannya musim hujan kita ke Solo mungkin tidak nyaman, kita akan melewati Padangpanjang. Atau samalah kita ke Bukit Tinggi, mau ke Malala atau mau ke Padangpanjang, pilih ya rutenya. Jadi kan tinggal logika kita berpikir di situ. Logis enggak kita kalau mau ke Bukit Tinggi itu menurut pemikiran logika kita akan jalan ke Malala atau ke Padangpanjang. Itu pertimbangan kita itu seperti yang tadi. Jadi pengambilan keputusan keluarga itu ketika sebuah keluarga harus memutuskan misalnya anggaran pengeluaran bulanan, mereka
mereka menggunakan logika untuk memprioritaskan kebutuhan dan keinginan mereka nggak dapat memaksimalkan penggunaan anggaran. Jadi kira ini simpel saja, Pak Ibu. Logika itu berpikir yang logis saja lah kita. Ya. Nah, itu teori logika itu dalam filsafat ilmu kira seperti itu. Jangan kita lawan logika. Itu kan sama dengan kita orang yang mungkin mabuk seperti tadi. Kita orang mabuk, kita melawan logika. Udah jelas di sana berbahaya jalannya, tapi kita menempuh jalan itu juga. Nah itu kan kalau kita bicara tentang logika, seharusnya memang sesuai dengan pendapat individu kita, dan harus benar-benar itu dipertimbangkan untuk keselamatan diri kita. Itu contoh hal-hal yang terkait dengan logika. Ini banyak contoh, misalnya pemilihan teman dan mitra hidup, penyelesaian konflik, analisis media dan komunikasi. Ini semuanya adalah berdasarkan logika kita. Jadi logika itu memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya. Membuat orang, yang membantu orang membuat keputusan yang bijak. Jadi kita harus mengambil keputusan yang bijak ketika kita berbicara dengan logika dan logis gitu. Itu kira-kira Bapak Ibu. Bisa cepat aja nih. Mohon maaf saya tadi udah bilang dari awal ada yang penting jam 8 nanti. Saya mohon maaf. Nanti bisa dibaca ya, tadi sudah saya coba lanjut. Nah, ini dia. Ini contoh lagi ya. Misalnya begini Pak Ibu ya. Ini kan teori kebenaran. Logikanya bagaimana? Misalnya seorang anak kecil yang baru masuk sekolah, setelah 3 hari berselang, anak itu mogok, tidak mau belajar. Terus kita sebagai orang tua bujuk dengan segala macam cara untuk bisa bersekolah, tapi si anak tidak mau. Kemudian kita tanya, anak itu mengatakan dengan terus terang, dia kehilangan hasratnya untuk belajar. Dia bilang ibu gurunya seorang pembohong. Ya. Dia ceritakan ke ibunya, gimana ceritakan ibu guru itu pembohong? Cerita anaknya itu. 3 hari yang lalu ibu guru berkata bahwa 3 tambah 4, 7. Ya. Kemudian 2 hari setelah itu dia berkata lagi 5 tambah 2, 7. Terus kemarin misalnya dia berkata 6 tambah 1, 7. Nah, ini kan menurut logika kan benar. Tapi itulah ya. Kalau kita lihat, jadi teori kebenaran itu sebenarnya ada di situ. Jadi bagi kita tidak sukar menerima kebenaran bahwa 3 tambah 4, 7, 5 tambah 2, 7, 6 tambah 1, 7. Secara deduktif dapat dibuktikan bahwa ketiga pernyataan tersebut adalah benar. Tapi yang ya menurut si anak tadi dibilang ibu gurunya pembohong. Jadi antara logikanya apakah memang
ibu gurunya pembohong, kan tidak. Ini contoh-contoh dalam hal mencari kebenaran berdasarkan logika. Sederhana saja Bapak Ibu, contoh-contoh yang kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Logis, logika. Hari ini kita, kalau kita bicara dengan apa namanya, ya kan sekarang lagi salah wakil presiden ya, menurut logikanya bagaimana Pak, itu kan tergantung ke peraturan. Kalau undang-undangnya membenarkan menurut logika benar, tapi di sisi lain ada juga yang mendapat itu tidak logis. Jadi tergantung sebenarnya kepada kita. Jadi saya mengikuti sore tadi percakapan antara 3 orang yang diundang makan oleh presiden, calon presiden ini diundang makan oleh Jokowi. Tapi tadi didiskusikan sore-sore tadi, ada perwakilan dari PDIP, ada perwakilan dari Prabowo, ya, ada perwakilan dari Gerindra, ada perwakilan dari Anies misalnya, dan Ganjar. Itu Bapak nyimak. Ya. Nah, itu masing-masing mengemukakan logika masing-masing. Tidak sama. Ya. Jadi setiap, kalau menurut siapa perwakilan dari PDIP katanya tadi seperti ini, menurut logikanya harusnya seperti ini. Kalau yang si B menurutnya seharusnya tidak apa-apa, harusnya memang begitu. Jadi inilah yang sebenarnya kita bicara dengan teori logika, teori kebenaran itu apakah logis, dan itu ada di setiap hari dari kehidupan kita, itu ada saja. Tidak mungkin tidak ada. Ya, Bapak Ibu dalam melakukan riset, dalam melakukan perkuliahan, itu kan banyak menemukan logika yang menurut kita tidak logis, tapi menurut teman kita itu logis. Jadi sebenarnya tergantung kepada individu. Tapi yang menjadi catatan kebenaran kita itu adalah bahwa ketika itu dikatakan logis, dasarnya pasti ada. Dasarnya apa? Kalau dalam sekarang ini dasarnya adalah undang-undang. Kalau tadi kan dasarnya hitung-hitungan. 3 tambah 4, 7, 5 tambah 2, 7, 6 tambah 1, 7. Semua gitu. Ada dasarnya gitu. Tapi kalau tidak punya dasar, itulah yang dikatakan tidak logis. Ya. Kalau dia punya dasar, ada dasar hukum misalnya, itu adalah logika. Dan sekarang tentu tergantung kepada kita menafsirkan masing-masing daripada apa yang kita diskusikan dulu. Ini tolong dipelajari nanti Bapak Ibu. Saya mohon maaf sekali lagi, kita ketemu ingin diskusi agak ada selesai ya. Saya mungkin setengah jam aja karena ada yang lagi mau keluar gitu dari rumah nih, karena dari rumah kan ada yang rapat. Iya Pak. Maaf Pak, mau nanya Pak, kalau untuk minggu depan apa masih Bapak atau udah ganti dosen Pak? Saya sudah lapor ke Pak Kadafi sebagai ketua prodi di S2 teknik sipil ya. Iya Pak. Iya Prof. Sudah lapor, dan juga sudah lapor sama Pak ini yang ngajar satu lagi, Pak Al Busro. Saya sudah katakan waktu kemarin di wisuda, saya ketemu,
Pak Kadafi, saya sudah selesai mengajar karena dosennya 3 orang. Kan ada satu lagi yang dari bahasa Indonesia itu Pak Dr. Marsis. Kalau 15 kali masuk, saya masuk 5 kali cuma. Hari Jumat besok saya sudah selesai. Nah, minggu satu lagi saya kembalikan ke Pak Kadafi siapa yang masuk. Itu keputusan dari Pak Kadafi. Mohon Ketua Prodi atau Bu Rika dikontak Pak Kadafi, kira-kira siapa yang akan masuk minggu depan, apakah Pak Dr. Al-Busra atau dari bahasa Indonesianya Pak Dr. Marsis NPD. Mohon satu. Berarti kontaknya ke Pak Kadafi ya Pak? Ya, kontak personnya Pak Kadafi saja. Pak Kadafi, tolong, karena dia yang ketua prodi di S2, silakan dihubungi. Jadi waktu mau kuliah tempo hari, Ibu Ketua Prodi dari Bahasa Indonesia S2 itu mau WA saya, dia bilang, Pak Prof tolong bergabung anak-anak Bahasa Indonesia saya dengan mata kuliah filsafat di ini bersama. Oke, saya setuju. Makanya hadir dari bahasa Indonesia S2. Jadi karena seharusnya kan rencana semula saya akan masuk 8, kita isi dengan presentasi bahan yang kita bersama. Tapi karena enggak mungkin, kan tadi Bu Rika sudah kirim tugas sama saya. Iya Pak. Mudah-mudahan nanti bisa saya lihat. Apa bikin yang logbook berapa yang? Kita lihat. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, sehat. Dan Bu Reska. Bu Reska. Iya Pak. Ini maksud saya gini, kan kita cuma 5 kali sama Bapak apa juga Pak Prof gitu. Bagaimana kalau sampai 8 kali kita sama beliau gitu supaya dapat ilmu. Jadi artinya begini, ilmu itu tidak terpotong-potong begitu. Oktober lah. Ini 3, nanti kita nggak bingung jadi kita menyesuaikan gitu. Kalau untuk itu kan keputusannya sama ketua jurusan Pak, bukan sama Reska. Sama Kak Prodi Pak itu yang menentukan Pak. Iya Kak Prodi, Pak Gun. Semua mata kuliah kan dibagi sama rata untuk dosennya masing-masing Pak. Oh gitu. Ya. Nggak bisa nentuin. Prinsip setuju seperti itu. Jadi karena dosennya bertiga, Pak Gunadi, tentu saya tahu diri. Tidak mungkin saya mau ngambil 8 Pak. Ya takutnya kita nanti dosennya 3 tapi tidak masuk-masuk, terus ilmunya juga nanti entah kemana-mana kita kan tidak tahu. Nah, mudah-mudahan lebih baik daripada saya Pak. Biasanya kan begitu Pak. Ibarat apa namanya ya? Istri pertama itu belum tentu sebaik istri kedua. Gitu. Begitu. Belum tentu juga. Iya kan? Logis Pak ya. Logis gitu. Di depan metodologi penelitian istri Bapak udah ke istri 4 Pak. Hah? Metodologi penelitian untuk minggu depan istri Bapak udah istri keempat kalau gitu Pak. Enggak sampai istri keempat itu. Kan Karena hanya manajemen biaya Pak yang dihandle sama Pak Wisnu, yang selebihnya Iya berbagi dosen ya. Dosen Pak. Iya Bu Dian yang. Iya, kan ada di share dari awal Pak masalah pembagian setiap mata kuliahnya Pak. Iya. Susah juga jadi sebenarnya Pak Gun. Iya Pak. Nah, kalau kita pengen satu atau 2 dosen aja. Kami juga maunya 1 dosen 2 dosen Pak, karena kan tugasnya nggak banyak Pak. Iya, memang bagusnya kan seperti itu. Iya Prof. Saya paham kalau semakin banyak dosen itu semakin pusing mahasiswa ini buat. Iya benar kok. Itu saya bilangin tadi Pak. Yang pertama itu belum tentu baik yang nomor 2 tuh dari yang pada pertama. Pak Gun, dengan Dr. Geometri SKMMT aja lah. Dengan Dr. Geometri SKMMT. Silakan nanti mudah-mudahan insyaallah. Tadi saya ingin bertanya juga tentang logis tadi itu.
Tapi kalau Bapak udah istirahat enggak apa-apa, Pak. Bapak udah mau prepare, Pak. Iya. Oke. Oke. Kamu lagi Pak Gunung. Ya, insya Allah saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya lulus dengan nilai baik. Amin, Prof. Amin, Prof. Bagi Jadi saya kan kan tidak ada ujian, ya. Ya. Jadi bisa saja tugas, insya Allah mudah-mudahan tidak ada dosen ini yang ingin menghalangi dan tidak ingin mahasiswa itu tidak sukses dalam kuliah ini. Prinsipnya kan seperti itu. Ya Pak. Insya Allah lah mudah-mudahan baik semua. Ya. Karena menilai 3, itu 3 bulan rata menilai nanti itu. Lagi 3. Ujian 1, dosennya 3 penilai. Jadi biasanya penanggung jawabnya yang memutuskan nilai nanti. Ya, saya tidak tahu siapa penanggung jawabnya nanti. Dari 3 itu siapa yang biasanya kan seperti itu. Di dalam sistem itu nanti store nilai ke PJ-nya Bapak, Pak. saya ya. Iya. PJ-nya Bapak. Oh, berarti saya akan menerima nilai dari Pak dosen 2 lagi nanti. Iya, Prof. Oke, Allah mudah-mudahan kita bantulah sebaiknya. Oke. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Prof. Sama Prof. Malam, Prof. Hati-hati, Prof, di jalan, Prof. Ya, kalau ada yang kurang berkenan selama 5 kali kuliah, saya mohon maaf ya. Iya, Sama, Prof. Kita juga, Prof. Kalau ada yang salah, Prof. Yang salah itu penyampaian kata tidak pada tempatnya, maklum nih anak muda gitu banyak di sini. Jadi ya. Termasuk saya Pak, anak muda. Ini saya muda. Saya muda Pak aja deh. Bapak sama dengan Gibran kan muda juga. Iya Pak, saya masih muda Pak. Baru 44 baru Pak. Terima kasih, Prof. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi saya ambil absen Terima kasih, Prof, di jalan, Prof. Saya ambil absen dulu sebentar. Oh iya, Prof. Saya ambil absen untuk pertanggungjawabkan saya ke Prodi. Bentar, Pak Padli ada enggak? Hadir, Pak. Muhammad Padli. Hadir, Pak. Vero Andron ada. Hadir, Pak. Hadir, Prof. Ibu Irla. Irla ada. Hadir, Pak. Ada ya. Hadir. Ibu Dian ada ya. Hadir, Prof. Kamaludin Lubis. Hadir, Pak. Pak Eko Ferieton. Oh, ini yang udah 4 kali udah masuk. Ya. Ibu Bapak Ramadhani. Hadir, Prof. Oke. Pak Ade Chandra. Pak Rahmat Habibi. Hadir, Pak. Pak Erik Samola. Hadir, Pak. Kureska ada. Pak Muhammad Nuh Kulungan. Hadir, Pak. Ibu Anissa. Nggak dengar suara. Bisa. Pak Afro. Hadir, Pak. Ada. Yuriski. Pak Yuski Fikri. Nggak dengar ya? Ada. Pak Gunadi ada. Pak John Henry ada ya? Hadir Pak. Hadir. Pak Herman Piliang. Hadir, Prof. Arno ini bilang. Hadir. Pak Riza. Hadir, Prof. Pak Saritua tadi ada. Pak Henry. Ada Pak. Hadir, Prof. Pak Peno. Hadir, Prof. Pak Riki Idawan. Hadir, Prof. Pak Ali Matoha. Hadir, Prof. Hadir. Nah, yang dari bahasa Indonesia tolong kirimkan namanya ya. Yang tidak ada. Saya mengambil. Kalau kirimkan
Baik, Prof. Oke ya, terima kasih. Coba. Itu ya. Iya, Prof. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Prof. Hati-hati, Prof. Assalamualaikum. 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 Dilanjut Pak John, dilanjut Pak John. Ada yang Profesor lagi John diskusi, Dan? Henry. Oh iya, bapak-bapak ibu. Nah, presentasi Pak John deh. Hujan. Pak John, saya mau nanya tadi Pak John sama Bapak tuh. Izin Pak John. Logi kan? Loginya kan kayak gini, katanya tadi masalah jalan transportasi.